Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Ar-Rahmah memperingati manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan bagi kalian ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana kami meriwayatkan dan mendapatkan daripada para masyayikhuna, para guru kami di dalam al-hadis al-musalsal birahmah atau al-hadis al-musalsal bil awaliyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mereka orang-orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangilah semua, siapapun yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah yang kerajaannya ada di langit, yang kerajaannya, kekuasaannya di bumi maupun di langit, Allah Ta'ala akan sayang dan cinta kepada kalian. Dan Allah Ta'ala perintahkan makhluk-makhluknya yang di langit untuk sayang dan cinta kepada kalian. Makna di dalam hadis ini, irhamu man fil ardi, sayangi man, kalimat man itu siapapun, mau dia muslim ataupun non muslim. Tidak dibilang irhamul muslimin fil ardi, sayangi muslimin, bukan. Tetapi irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi, muslim ataupun non muslim. Yarhamukum man fis sama, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Dan Allah Ta'ala perintahkan makhluk-makhluk yang di langit untuk sayang dan cinta kepada kalian. Sebab kita memiliki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus semata-mata rahmat. Rahmat bukan cuma buat muslimin saja, tetapi buat semua. Nabi Muhammad diutus kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk segenap manusia seluruhnya, basyir wa nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sallallahu alaihi wasallam, untuk semua manusia. Wa ma arsalnak illa rahmah, dan tidaklah kami utus engkau melainkan semata-mata rahmat dan kasih sayang. Dan di antara rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal sebagai manusia yang penuh kasih sayang, penuh cinta kepada semua makhluk, sehingga Allah Ta'ala menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raufur Rahim. Allah Ar-Rauf Ar-Rahim menamakan Nabi Muhammad, meminjamkan nama ini, julukan ini kepada Nabi Muhammad, Ar-Rauf Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin Rauf Rahim, dikenal dengan ra'fah dan rahmatnya, dengan lemah lembutnya dan kasih sayangnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau kita menyayangi orang yang baik sama kita, itu mah wajar, nggak ada yang aneh. Dia baik sama kita, kita sayangi, ya biasa, wajar. Tapi menyayangi dan peduli dan cinta kepada orang yang ngeganggu kita, itu baru yang luar biasa. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Waktu perang Uhud banyak sahabat yang terbunuh, termasuk paman Rasulullah, orang yang paling disayang oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang terbunuh dalam perang Uhud tersebut. Sahabat Rasulullah terbunuh, terluka. Terus ada satu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha alaihim
wal'anhum. Doa minta kepada Allah, sumpahi mereka, kutuklah kaum musyrikin dan laknat mereka. Sahabat kita banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, sumpahi mereka agar binasa, laknat mereka agar binasa. Maka Nabi Muhammad enggan, tidak mau melakukan hal yang demikian, enggak terpancing, enggak terprovokasi. Rasulullah bilang, ma bu'ithtu la'an wala sabab. Saya bukan diutus oleh Allah Ta'ala sebagai tukang laknat dan tukang caci maki. Innama bu'ithtu rahmah. Aku diutus sebagai rahmat dan kasih sayang. Walaupun lagi perang, Nabi enggak lupa misi beliau apa. Perang diambil untuk menegakkan rahmat dan kasih sayang. Dan Rasulullah enggak lupa akan misinya, untuk membawa rahmat dan kasih sayang dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga rahmat Rasulullah pun disaksikan dalam situasi perang. Kalau dalam situasi aman, dalam situasi damai, di masa-masa damai, rahmat dan penyayang wajar. Tapi dalam situasi perang tetap nggak melupakan rahmat dan kasih sayang, itu baru luar biasa. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau kita lagi di situasi damai, di negara damai, tapi bawaannya mau melaknat, mau mengutuk, mau marah-marah, mau ngamuk-ngamuk, aneh. Nabi Muhammad lagi situasi perang terhadap orang kafir dan sahabat, nyawa mereka terbunuh, darah tumpah, tapi Rasulullah tidak melaknat, tidak nyumpahin orang dalam situasi perang, apalagi dalam situasi damai. Kebalikan, Syekh. Kalau ada orang sekarang ini dalam situasi damai justru mau melaknat, mau mengutuk, mau mencaci, berarti ada yang nggak beres. Islam apa yang dianut, yang dia pelajari? Islam yang kita anut dari Nabi Muhammad SAW seperti ini. Bahkan disaksikan rahmatnya Rasulullah yang demikian luar biasa oleh musuh-musuhnya. Nabi Muhammad hatta walaupun jihadnya beliau indah, jihad dalam kemasan rahmat, jihad dalam kemasan kasih sayang, zahir dan batinnya, dan itu dirasakan oleh musuh. Di dalam perang berhasil menawan orang-orang musyrikin, kafir harbi yang memerangi Nabi Muhammad. Ketika mereka ditangkap, ditawan, dipenjarakan di Madinah, ditawan di Madinah, mereka bukan kayak tawanan, kayak tamu agung yang dijamu dengan jamuan paling mewah yang ada di Madinah. Sehingga ketika mereka dititipkan di rumah-rumah para sahabat di Madinah, mereka dijamu dengan makanan yang paling enak. Rasulullah berpesan, istausu bil asiri khaira. Aku berpesan kalian memperlakukan tawanan dengan sebaik-baiknya. Maka ini tawanan, tahu tawanannya siapa? Orang kafir harbi yang memerangin muslimin, membunuhi muslimin di medan perang. Mereka berhasil ditangkap, malah dijamu, dikasih makanan terbaik. Saat mereka dijamu dengan makanan terbaik, itu sampai itu tawanan malu, kita di rumah kita nggak dapat makanan semewah ini. Kemudian tuan rumahnya, mereka makan makanan yang sederhana, tawanan dikasih makanan yang paling mewah, yang paling bagus. Sampai tawanan itu malu. Dia bilang, kamu aja, kan saya tawanan, masa saya makannya mewah? Harusnya kamu sebagai tuan rumah, sebagai pemenang, ya, biar saya makan makanan yang sederhana, kamu makan makanan yang mewah. Tapi nggak mau, tidak, kalian adalah titipan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewasiatkan kepada kami memperlakukan kalian dengan sebaik-baiknya. Disaksikan keindahan jihadnya Nabi oleh musyrikin, oleh lawannya Rasulullah dalam perang, menyaksikan keindahan jihadnya Nabi Muhammad. Jihadnya Nabi cantik, apalagi dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
Kita heran kalau ada dakwahnya angker sangar, dakwah angker sangar, itu dari mana? Nabi Muhammad jihadnya aja tidak angker, tidak sangar. Jihadnya cantik, indah, santun, rahmat. Disaksikan keindahan jihadnya Nabi bukan oleh kawan, oleh lawan. Apalagi dakwahnya Nabi Muhammad. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hikmah, hasanah, ahsan. Faham enggak? Hikmah, hasanah, ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Dakwahlah, ajak manusia ke jalan Allah, bukan ke partai ya. Ngajak ke partai itu bukan dakwah. Ngajak ke partai itu bukan bela agama Islam. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Allah, bukan jalannya bapak moyang kita. Kita perlakukan di jalan dakwah semau kita, seenak kita. Lah, ada aturan. Kamu mau ngajak manusia ke jalannya Allah Ta'ala pakai aturan, bukan semaunya kamu. Ini jalannya Nabi Muhammad. Kita numpang. Kita menyambung lidahnya Nabi, pakailah lidahnya Nabi, jangan pakai lidahnya setan. Selama yang kita ajak ke jalannya Allah ya, dengan metodenya Nabi Muhammad, dengan lidahnya Nabi Muhammad, bukan dengan lidahnya setan. Ud'u ila sabili rabbik. Ya Muhammad, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah. Bil hikmah, pakai hikmah. Bukan dengan tawuran, bukan dengan keberingasan, bukan dengan sangar dan angker. La, bil hikmah. Cacian, hikmah apa sih yang ada dalam cacian? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita dikasih pilihan hikmah, mau'izatil hasanah, ujadilhum billati hiya ahsan. Pakai hikmah. Tahu kapan mesti diam, tahu kapan menanggapinya dengan senyuman, tahu kapan menanggapinya dengan anggukan, tahu kapan menanggapi segala sesuatu bil hikmah. Pokoknya pakai hikmah. Tahu kapan berucap, tahu kapan harus bersikap. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, wa'adh, memberikan peringatan, nasihat, walaupun itu nasihat bercerita tentang neraka, tentang azab, tapi al mau'izatil hasanah, tetap baik, dengan cara penyampaian yang indah, yang baik, yang santun. Kemudian juga perlu jidal, perlu debat. Saat diperlukan jidal, debat, maka jadilhum billati hiya ahsan. Mau berjidal, adu argumentasi, mau berdebat, maka debat dengan cara, bukan dengan cara yang baik. Baik doang tidak cukup. Yang diperintahkan oleh Allah bukan dengan cara yang baik, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Baik. Mana yang terbaik? Itu yang kita pilih. Nggak cukup sekedar baik doang. Hikmah, hasanah, mau'izatil hasanah, sama jidal billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Bilang kalau seandainya ini orang nggak bisa kita ajak jidal, debat dengan cara yang terbaik, nggak mempan. Ya siapa yang suruh ngeladenin? Ini orang geblek. Ya siapa yang suruh kita ngeladenin orang geblek? Kalau kita ngeladenin orang geblek, kita sama gebleknya sama dia, turun level. Nah terus bagaimana? Kita ngeladenin jahil, orang geblek, bagaimana kita menyikapinya? Nggak mempan kita berjidal sama dia, bagaimana? Allah ngasih cara. A'rid anil jahilin, berpaling dari jahilin. Idza khatabahumul jahilun, ketika mereka dijidal, didebat, ditentang oleh orang-orang jahil, diprovokasi oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang geblek, sikap apa yang mereka ambil? Kebodohan lawan dengan kebodohan, kekerasan lawan dengan kekerasan, caci maki lawan dengan caci maki? Bukan. Jangan caci maki kita balas dengan caci maki, sama kita kayak dia. Cuma bedanya dia bertato, kita bersorban. Lebih memalukan kita daripada dia. Orang bertato
Bukan tanpa kita menghinakan orang yang bertato, kita nggak menghakimi mereka. Katakanlah dia bertato, tatonya sekujur tubuhnya, dia caci maki, ya wajar, orang nggak heran. Tapi orang bersorban caci maki, sungguh, yang bener aja. Dia bertato, ya, antingnya 3 kilo kanan kiri, pakai kalungnya jangkar kapal, ditindik hidungnya, lidahnya, dia caci maki, oke, wajar. Tapi bersorban, berpeci, terus caci maki, kayaknya nggak masuk akal, nggak bisa diterima hal yang macam begini. Dan cacian makian jelek apabila dilakukan oleh orang yang preman. Preman mencaci maki jelek, buruk. Tapi dilakukan oleh orang yang bersorban lebih buruk, lebih nggak pantas lagi, lebih tidak layak lagi. Hal yang semacam ini. Wajadilhum billati ahsan. Saat perlu berjidal, pakai cara jidal dengan cara yang terbaik. Dengan jidal yang terbaik. Kagak mempan, jangan diladenin. Jangan kita turun derajat. Allah Ta'ala bilang, a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang geblek. Idza khatabahumul jahilun, diprovokasi oleh orang-orang yang geblek dengan cacian, makian, jangan ditanggapi. Tanggapinya tahu dengan apa? Salam, 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 damai, damai. Begitu aja. Sebab kalau ada orang bisa memprovokasi kita, memancing kita, berarti itu orang, kalau kita terpancing, dia lebih hebat dari kita. Dia pancing kita dengan cacian, makian, kita kepancing, dia jago. Oh, berhasil ente memancing dia, iya kan? Berarti dia lebih cerdas dari kita. Ada orang memancing dan kita kena umpannya, kita makan itu umpan, berarti kita menjadi tawanannya dia, kayak ikan yang memakan umpan di kail. Yang pinter ikannya atau yang megang tali pancingnya? Yang megang tali pancingnya, ente kemakan sama umpan yang dia lempar. Berarti dia lebih pintar daripada orang-orang yang beginian. Nah, karenanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarin kepada kita bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilhum billati ahsan, a'rid 'anil jahilin, idza khatabahumul jahiluna qalu salama, da'adzahum, tinggalin gangguan mereka, tawakkal 'ala Allah, kafa billahi wakila, tinggalkan gangguan mereka dan bertawakal, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi percobaan pembunuhan terhadap pribadi Nabi Muhammad, enggak sekali, enggak 2 kali, berkali-kali. Tapi Rasulullah menyikapinya seperti apa? Dengan rahmat dan kasih sayang. Dilihat dan disaksikan. Dengan hikmah beliau tahu kapan harus menempatkannya. Waktu Rasulullah pulang dari perang, dari medan perang, bernaung di bawah sebuah pohon, tidur istirahat di tempat yang agak privasi. Sahabat di tempat yang agak jauh memberikan privasi bagi Nabi Muhammad. Tahu-tahu ada seorang musyrikin, seorang musyrik yang datang, dia nggak puas dengan hasil pertempuran yang tadi, dia cari Nabi Muhammad. Oh, lagi bernaung di bawah pohon itu, dia mengendap-endap, dia ambil pedang Nabi Muhammad yang tergantung di pohon, kemudian dihunuskan ke arah Rasulullah. Hingga Rasulullah terbangun, dibilang, ya Muhammad, siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang ini sekarang? Nabi dengan ringannya bilang, Allah. Itu orang gemeteran, pedangnya jatuh. Diambil oleh Nabi Muhammad. Nabi nanya, kalau sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang saya? Itu orang diem. Terus dia bilang, dia tahu wataknya Nabi Muhammad. Dia bilang, kun khaira akhidh, jadilah engkau sebaik-baiknya pemenang. Ya udah, engkau udah menang, saya kalah. Engkau yang megang pedang, saya yang tertawan. Jadilah engkau sebaik-baiknya pemenang. Kun khaira akhidh, yang mau nuntut, yang mau ngambil, ayo sebaik-baiknya orang. Maka Rasulullah tanya, atuslim, kamu mau masuk Islam? Ada niat mau masuk Islam enggak? Bilang, lah, saya enggak mau masuk Islam. Tapi tuh orang tahu diri, walakinni la ubatilak. Ya udah, habis kejadian ini aku enggak bakal merangin engkau lagi. Tapi suruh Islam, saya enggak bisa maksain diri saya. Tapi saya enggak mau merangi engkau. Nabi bilang, khalas, atuliku, lepasin dia, biarin pulang.
dibebaskan setelah percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, dibebaskan. Dan itu orang menyaksikan jamalul Islam, keindahan Islam pada diri Nabi Muhammad. Ketika pulang ke kampungnya, dia cerita, ditanya, dari mana kamu datang? Pasukan daripada pulang kok kamu telat datangnya? Dia bilang, ji'tu min indi khairin nas. Aku baru saja pulang dari sebaik-baiknya manusia. Aku baru aja pulang habis ketemu manusia terbaik. Siapa itu? Nabi Muhammad. Yang memberikan kesaksian siapa? Seorang musyrik yang enggan untuk masuk Islam, yang memerangi Nabi Muhammad. Dia memberikan kesaksian, ji'tu min indi khairin nas. Aku baru saja datang habis ketemu orang terbaik, orang yang paling baik, sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata siapa? Ya, kita nih jadi muslim, jadi ulama, jadi ustadz, harus membuat orang lain tuh musyrikin, munafikin harus benci sama kita. Kata siapa? Ustadz yang benar, yang paling dibenci oleh orang kafir. Taib. Masalahnya Nabi Muhammad aja dicintai, berarti Nabi gak beres dong. Kata siapa? Kalau seandainya pendakwah dahulu datang ke bumi Indonesia, Wali Songo datang ke Indonesia, dan para wali-wali sebelum mereka datang ke Indonesia, kerjaannya memprovokasi orang biar orang benci, musyrikin benci sama dia, nggak ada yang masuk Islam. Maaf. Tapi sebelum Islam masuk ke dalam hati manusia, mereka dimasuki hati mereka dengan merasa cinta kepada Islam dan kepada orang-orang yang membawa Islam. Jadi kata siapa? Kita harus menjadi orang yang dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang musyrikin, dibenci oleh orang-orang munafikin. Itu targetnya kita. Kata siapa? Itu sebagian para pendakwah bilang, saya kalau ngelihat orang yang dakwahnya kasar, anarkis, mencaci memaki, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya kenal Islam bukan dari orang macam begini. Kalau saya kenal Islam dari dia, nggak masuk Islam. Untung yang datang ke Indonesia Wali Songo duluan, akhlaknya bagus. Kalau model kayak kita duluan yang datang, nggak ada yang masuk Islam. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu testimoni dari orang-orang musyrikin yang menyaksikan akhlak dan keluhuran budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rahmat dan kasih sayangnya terhadap sesama. Bahkan di dalam situasi yang lain, Abu Jahal dia gali lubang di sebuah jalanan yang biasa dilewatin oleh Rasulullah, jalanan yang sepi. Dia gali lubang, terus itu lubang dikamuflase, ditutupin agar tujuannya kalau Rasulullah lewat di situ terperosok. Kali ini dia gali lubang yang dalam dan lebar, jadi kalau Nabi terperosok ke bawah, terluka, nggak bisa naik ke atas kecuali dengan bantuan orang. Sudah, dia bikin seperti itu, terus ditutupin, nggak kelihatan. Subhanallah, dia lewat di jalan situ, Abu Jahal, dia lupa di mana lubangnya tersebut. Dia berusaha menghindari lubang, dia cari-cari, dia bingung, dia sendiri yang terperosok di dalam lubang yang dia gali. Dan dia mau naik, nggak bisa, sebab ini kali dalam dan lebar. Akhirnya dia jerit-jerit minta tolong, tapi itu jalanan sepi, nggak ada yang lewat di situ. Subhanallah, tahu-tahu yang lewat di situ Nabi Muhammad. Mendengar teriakannya Abu Jahal, Rasulullah ngelihat di situ Abu Jahal yang, ya Muhammad, tolong saya, ini ada anak-anak kurang ajar, gali lubang sembarangan, membuat orang terperosok di sini, bikin orang terluka, nggak tahu diri orang tersebut, tolong saya keluarkan. Nabi tahu ini Abu Jahal yang gali. Dan ngelihat, oh ini Abu Jahal dengan pandangan wahyu, nah ini dia yang bakal merangin saya, ini Fir'aun hadhil ummah, Abu Jahal bakal bikin. Nabi tahu, Nabi ngerti. Tapi nggak terpikir di benaknya Rasulullah, mumpung udah di lubang, kubur aja hidup-hidup. Mumpung udah di lubang, sekalian matiin aja, tutup, udah nggak ada yang tahu juga, habisin. Jadi khalas, Islam menang, Islam berjaya, nggak diganggu sama orang-orang macam begini. Tapi Nabi nggak kayak begitu, nggak menghakimi orang. Apa yang Rasulullah lakukan? Tangan yang paling suci di alam semesta,
tangan dari manusia yang paling suci di alam semesta diulurkan kepada manusia yang paling najis, Fir'aun dari umat ini, Abu Jahal, yang Rasulullah bilang ini Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun dari umatnya Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Tangan yang paling suci diulurkan untuk nyelamatin tuh orang. Diulurkan, dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besokannya Abu Jahal ngeganggu lagi, neror lagi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak kehilangan senyumnya, akhlaknya, sopan santunnya, rahmatnya dan kasih sayang terhadap sesama. Tahu bagaimana harus menempatkan. Nabi bukan rahmat melulu, memang. Nah, Nabi rahmat melulu. Bahkan dalam jihadnya, dalam perangnya, rahmat. Dalam tindakan yang beliau lakukan ketika mengeksekusi Bani Quraidah, rahmat. Dalam tindakan yang beliau lakukan ketika memindahkan daripada orang-orang Yahudi yang berkhianat, dipindahkan ke tempat yang lain, keluar dari Madinah, rahmat. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam situasi apapun tetap dikemas dengan kemasan rahmat yang benar, yang seimbang, yang santun. Perang, darah ditumpahkan, tapi Nabi bilang jangan bunuh orang perempuan, jangan bunuh anak-anak kecil. Orang perempuan mana? Dari kaum musyrikin. Sebab kaum musyrikin mereka perang bawa kaum wanita mereka. Rasul bilang jangan bunuh kaum wanita mereka, jangan bunuh anak-anak mereka. Musuh yang udah berpaling jangan dikejar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jangan ganggu orang pasar, jangan ganggu para pendeta di kuil mereka, jangan diganggu, jangan dirusak. Dan jangan berharap, jangan berangan-angan pengen ketemu musuh, pengen cari musuh. Jangan, la tatamannau liqa al-adu. Begitu. Bahkan Rasulullah bilang la tasubbul amwat, jangan mencaci musyrikin yang udah mati. Musyrikin yang udah mati jangan dicaci maki. Bahkan dalam perang Badar ketika jenazahnya Abu Jahal, jenazahnya kaum musyrikin, ya, itu semuanya dikumpulkan, itu jenazah mereka enggak ditinggal untuk burung bangkai. Digali lubang, diurusin jenazahnya oleh Nabi Muhammad. Jenazahnya mereka diurus oleh Nabi Muhammad. Suruh gali lubang, ditanamkan mereka semuanya dalam satu lubang. Diperlakukan secara manusiawi. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Nah makanya kita heran, ajaran dari mana? Sesama muslim, beda partai, beda coblosan, gue gak mau sembayangin jenazahnya dia. Ajaran dari mana? Terus terang, pembodohan. Dibodohi kita dengan atas nama Islam. Nabi Muhammad ngurusin jenazahnya musyrikin. Kalau ada yang harus ditelantarin, telantarin jenazahnya mereka. Tapi enggak, diurusin jenazahnya musyrikin, dimakamkan, diurusin jenazahnya. Makanya bilang, beda partai, beda coblosan, jangan urusin jenazah mereka, enggak boleh masuk ke masjid. Bagaimana ceritanya? Ajaran siapa? Agamanya siapa? Siapa yang kita bela? Hal yang semacam itu. Adapun agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngurusin. Nabi pernah diminta gamisnya, bajunya, datang anaknya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay gembongnya munafikin. Gembongnya munafikin. Dan munafiknya bukan dapat info dari WhatsApp. Munafiknya bukan dapat info ya dari medsos. Munafiknya bukan diturunkan ketika lagi hajatan kampanye, enggak. Tapi kenifakannya itu ya dari Al-Qur'an dinyatakan. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap ngasih bajunya. Anaknya datang, ya Rasulullah, anaknya mukmin. Minta gamisnya engkau, baju engkau untuk saya pakaikan di jenazahnya ayah saya yang meninggal dunia. Dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang setelah kejadian itu, dilarang untuk mensolatkan jenazah munafikin. Dan
informasi siapa yang munafikin tersebut tidak disampaikan kepada para sahabat Rasulullah yang lain, kecuali Hudzaifah ibn al-Yaman yang dapat info dari Rasulullah, dikasih tahu yang munafikin yang dimaksud itu ada sekian sekian sekian, dan setelah wafatnya Rasulullah nggak tersisa kecuali beberapa orang saja. Tidak diumbar datanya mereka siapa aja, tidak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan terhadap munafikin, hatta orang kafir musyrikin jenazahnya juga dikuburin. Terus jenazah munafikin Nabi nggak sholatin, iya, orang lain nyolatin, disolatin, diurus, jenazahnya mereka diurus. Hatta yang meninggal jelas-jelas munafikin jenazahnya diurusin, Nabi yang nggak sholatin dilarang, tapi yang lain disolatin, diurus dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Segitu yang udah jelas-jelas munafik. Informasi dari yang akurat dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersama itu semua dilarang seseorang untuk mencaci orang lain dengan cacian biasa, apalagi cacian dengan tuduhan nifak atau cacian dengan tuduhan kafir, dilarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, man kaffara musliman faqad kafar, yang mengkafirkan muslim lain maka dia yang jadi kafir, faqad ba'al kufru ilaih, kekufuran balik kepada orang tersebut. Ada satu orang bilang, ya Rasulullah innahu munafik, dia munafik. La taqul hadza, jangan kamu berucap mencaci orang lain kalau dia munafik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, sibabul muslim, mencaci muslim dengan cacian biasa, bukan cacian munafik, kafir, musyrik. Itu mah haram, jelas-jelas itu dosanya sangat besar, berbahaya. Tapi mencaci dengan cacian biasa, jelek, kotor, dekil, apalagi cacian dengan sebut kebun binatang, apalagi dengan cacian-cacian lainnya. Mencaci dengan cacian biasa, sibabul muslim fusug, mencaci muslim lain adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, memerangi muslim lain, menghalalkan darahnya adalah kufur. Wa la'nuhu kagatlihi, kelanjutan hadis itu Sahih Bukhari, melaknat muslim lain sama dosanya seperti melakukan pembunuhan terhadap muslim tersebut. Melaknat sama muslim. Dan siapapun muslimnya, mau muslimnya rakyat, mau kaya ataupun melarat rakyatnya, atau muslimnya ustadz, atau muslimnya pejabat, mentang-mentang pejabat halal untuk dicaci, halal untuk dimaki, lah, tidak halal untuk dimaki, tidak halal untuk dicaci, nggak boleh, haram. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Tiap muslim haram mencaci muslim lain. Rahmati semua orang. Dan juga bukan berarti ketika kita rahmat dan kasih sayang kepada non muslim kita merestui kekafiran mereka, tidak, sama sekali tidak, enggak. Namun kita diajarkan untuk menunjukkan keindahan Islam kepada semua orang. Afsus salam, silul arham, sallu billail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya saudara-saudara sekalian, ayo kita mau disayang oleh Allah Ta'ala, sayangi dengan sesama kita. Hatta hewan, hatta binatang, kita nggak boleh memukul wajahnya hewan tunggangan kita. Ini binatangnya nggak ngerti dibilangin, binatangnya liar, berontak mulu, nggak boleh pukul wajahnya binatang, apalagi wajahnya manusia. Kasih tanda, ada beberapa hewan ternak itu ditandain dengan besi panas, ditandain. Ada orang ngasih tanda di wajahnya, dimarahin oleh Rasulullah. Ditandain tuh di wajahnya hewan tersebut, marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di wajah, di bagian tubuh yang lain? Wah, di pinggulnya, di bagian belakangnya, bukan di wajah binatang tersebut. Dimarahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu wanita melaknat, dia naik unta, taunya tuh untanya tuh bandel, ya, agak liar sedikit. Maka itu wanita melaknat unta yang dia tunggangin. Maka Rasulullah bilang, kamu melaknat dia?
onta yang dilaknat jangan ikut sama saya, kata Rasulullah. Sono, jangan ikut. Jangan kamu tunggangin lagi tuh onta. Dilarang, ditegur keras wanita tersebut, ngelaknat onta. Nah kita kok gampang banget melaknat sesama manusia. Kenapa kita melaknat sesama manusia? Ajaran siapa? Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ayo, ini momen maulid, tanamkan rahmat. Kita rahmat, kasih sayang, didik keluarga kita, didik kaum wanita kita dengan menutup auratnya dengan benar. Jaga pergaulan anak-anak kita, waspadai pergaulan mereka, terutama pergaulan yang ada di media sosial. Awas, hati-hati dari pergaulan tersebut. Tontonannya apa, ngikutnya kemana, yang disaksikan apa, waspadai itu semua. Kemudian juga sholatnya mereka, ibadatnya mereka. Mumpung kita lagi banyak di rumah dalam masa pandemi ini, ayo sholat jamaah, ayo baca ratib bareng-bareng, bangunin tahajud, qiyamul lail, baca Quran, tadarus Quran sama-sama. Apalagi alasannya sekarang? Mumpung hal yang demikian itu, bela agama dengan hal yang semacam ini. Cukup tutup deh berita, tutuplah medsos, buka Al-Quran. Ini hari kita udah buka medsos ini, berita ini, berita itu. Al-Quran belum kita buka, belum kita kaji. Orang dulu tuh kalau dia nggak baca Quran sedih. Nabi Muhammad bilang, kulla yaum la azdad fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Tiap hari kalau saya nggak bertambah ilmu, maka hari tersebut nggak bawa berkah bagi saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam setiap duduknya, duduk nongkrong sini, duduk di sana, harus ada manfaat yang dipetik. Magaumun an majlisin la yadhkurunallaha ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat 'alaihim hasra aw tirah yaumil qiyamah. Tidaklah sekelompok kaum mereka bangun dari sebuah kumpulan, bangun dari sebuah majelis di mana dalam kumpulan tadi nggak ada zikirnya, nggak ada sholawatnya, melainkan penyesalan bagi mereka besok di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari penyesalan. Allah Ta'ala jaga keluarga kita. Allah Ta'ala liput kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan pada para guru-guru kita, bil khusus akhina Ustaz Faruq Hamdi dan segenap para asatidzah, para guru-guru yang hadir tengah-tengah kita, dan juga semua panitia pelaksana acara maulid ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, dijauhkan kita dari wabah, dijauhkan kita dari penyakit. Dijadikan insyaAllah acara yang kita laksanakan pada malam hari ini acara yang menjadi penyebab diangkatnya bala dan musibah dari negeri kita, dari umat Islam sekalian, dari umat manusia seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.